जाओ। मैं आपके साथ जीने मरने की कसम कि हम दोनों एक दूसरे के लिए। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para developers, kembali lagi bersama Depi yang selalu setia menemani waktu santai kalian. Kusi 2023 adalah film drama romantis berbahasa Telugu India. Film ini menampilkan Vijay Deverakonda dan Samantha Ruth sebagai aktor utamanya. Film ini berkisah tentang Viplav, seorang pegawai negeri yang jatuh cinta pada seorang wanita dalam perjalanan dinasnya hingga menjalin asmara. Seiring waktu, Viplav baru menyadari jika ayah mereka adalah musuh bebuyutan. Viplav kemudian memilih membawa pergi kekasihnya tersebut, namun pada akhirnya mereka mendapat karma atas penentangannya terhadap restu orang tua. Lantas, bagaimana kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan Laksmi yang merupakan ibu Viplav. Diam-diam berjalan menuju ruang tamu untuk melakukan ritual peribadatan. Sebab jika ketahuan suaminya, pasti ia akan mendapat kecaman. Sebab ayah Viplav merupakan seorang guru besar bidang sains. Dan bukan hanya itu, ia juga adalah seorang aktivis yang tidak percaya pada Tuhan. Hingga dalam beberapa seminar internasional, Dr. Lenin Satyam selalu mengkampanyekan kepada orang-orang untuk mencari kebenaran hanya pada sains. Melihat perbuatan ibunya itu, Viplav tak mau ambil pusing. Sementara Laksmi sibuk memarahi kakak ipar Viplav. Keributan itu pun memancing Dr. Satyam keluar dari ruangannya. Dr. Satyam marah besar jika usahanya menyebarkan paham tidak adanya Tuhan, sedangkan dalam keluarganya, istrinya sendiri masih melakukan tradisi yang sama. Perseteruan itulah yang kemudian diputuskan oleh Viplav untuk pergi jauh dari rumahnya. Sebagai pegawai negeri, hari itu Viplav meminta kepada atasan di kantornya agar ia dikirim bertugas ke Kashmir. Atasannya yang bernama Zoya heran sebab dia adalah pegawai yang terpilih untuk tugas di kota Hyderabad. Bayangan tentang Kashmir begitu menghantam imajinasinya tentang keindahan, salju, dan setiap pagi memetik apel segar. Keesokan harinya, Viplav tiba di stasiun terakhir menuju Kashmir. Di sini nampak seorang pria bernama Pitobas yang merupakan pengawalnya. Dan mereka akan sampai pada malam hari di desa terakhir. Melihat pemandangan sepanjang jalan, Viplav sangat bahagia. Tak lupa ia membagikan momen itu kepada sahabatnya di Hyderabad. Saat asyik menikmati dinginnya udara di bukit-bukit salju itu, tiba-tiba hal mengejutkan terjadi yang seketika membuat mereka di atas mobil ini ketakutan dan hampir kencing celana. Ini sungguh di luar pikiran Viplav bahwa lokasi yang dipilihnya adalah kawasan rawan konflik antara Pakistan dan India. Cita-citanya untuk hidden sambil kerja malah di luar ekspektasi. Beruntung mereka dapat selamat dalam jebakan tersebut. Hari pertama berada di Kashmir, Viplav harus terbiasa dengan hal-hal yang baru, seperti membuat tinja dalam tumpukan salju, belajar bahasa Kashmir, bahkan meminta makanan kepada warga sekitar vilanya. Karena mengingat toko telah ditutup paksa selama masa perang berlangsung. Sialnya, setelah mendatangi beberapa rumah, makanan yang diperolehnya tetap sama, yaitu buah apel. Karena jengkel selalu diberi apel, Viplav memicu keributan dengan ibu-ibu dasteran di tempat ini. Tidak tahan dengan situasi yang ia rasakan, Viplav kemudian meminta kepada atasannya itu agar segera memulangkannya ke Hyderabad. Kashmir yang indah tidaklah sebagaimana yang ia bayangkan. Viplav meronta-ronta ingin kembali, akan tetapi Nyonya Zoya sengaja membuatnya menderita karena pilihannya sendiri. Beberapa hari kemudian, Viplav mengajak Pitobas untuk healing, agar stresnya sedikit redam. Namun, tiba-tiba suara wanita di samping perahunya membuat pandangan Viplav tidak ada obatnya. Pitobas memperingati Viplav agar tidak menatap mereka karena melihat penampilannya mereka itu adalah warga muslim lokal. Mereka mengejar perahu yang ditumpangi Ara dan Dipu. Wanita itu bernama lengkap Aradia, yang biasa dipanggil Ara. Ara khawatir jika statusnya sebagai orang Telugu terbongkar oleh mereka. Ara dan Dipu adalah seorang mata-mata kiriman dari perusahaan swasta di Kashmir ini.
Disinilah Dipu melancarkan rencananya. Ia mengatakan jika asal mereka dari Pakistan. Dan tujuan mereka di tempat ini adalah untuk mencari Firoza, adik Ara yang hilang. Dipu sempat mengancam bahwa keluarga mereka adalah kumpulan teroris. Jika Viplav macam-macam, maka mereka akan berhadapan dengan saudaranya. Sialnya, Viplav tidak peduli ucapan Dipu. Bahkan ia memberikan kartu identitasnya kepada Ara. Cinta pandangan pertama benar-benar telah membuatnya buta. Singkat cerita, tanpa Ara sadari, mereka malah tersesat di perkampungan Islam ekstremis demi menghindari komunikasi dari bosnya yang killer. Ketika itu, Ara bertanya keberadaan kuil di kampung ini. Akan tetapi seorang pria mulai curiga jika burka yang mereka gunakan mencirikan mereka adalah gadis mata-mata orang India yang mencari sebuah kuil. Rupanya, tidak semua masyarakat di sini bisa terbuka dengan perbedaan. Semua orang-orang ini pun mengejar mereka karena dianggap sebagai seorang mata-mata. Aksi ini pun memicu ketegangan di antaranya, hingga kejar-kejaran dengan motor membahayakan nyawa mereka. Beruntung, Viplav masih bisa menyelamatkan Ara. Hingga kemudian Ara menemukan sebuah kuil. You are Muslim to... Viplav menganggap jika dia adalah wanita yang berwawasan luas, tidak menyempitkan pandangannya tentang keyakinan. Padahal di dalam kuil itu, Ara memuaskan dirinya untuk ritual dan ibadah agar neneknya segera disembuhkan dari sakit lutut. Ara adalah wanita yang taat beribadah dalam agamanya. Walau dalam kondisi demikian, memaksanya untuk menutupi status asli dirinya. Viplav mengajak mereka untuk tinggal sementara waktu di villa mereka, hingga adiknya Firoza dapat ditemukan. Namun kekonyolan terjadi. Niat baik Viplav menjadi soal. Bagaimana tidak, Viplav tak sengaja memberikannya daging sapi, makanan yang pantang untuk dimakan seorang Brahmana. Viplav menjadi heran mengapa orang Pakistan seperti mereka tidak senang jenis makanan tersebut. Pakistan. Tidak ingin Viplav curiga pada kebohongan yang telah dibuatnya, Ara dan Dipu kembali mengatur siasat. Pada tengah malam, saat Viplav belum tidur, Ara sengaja melakukan ibadah. Viplav semakin terkesan kepada Ara. Hingga kesimpulan itu membawa Viplav untuk mengenalkan Ara pada keluarganya. Saat itulah, Viplav tidak ingin menyanyiakan kesempatan bersama Ara. Viplav dan Pitobas masih saja dalam perangkap Dipu dan Ara. Terbukti keesokan harinya, mereka sibuk mengumpulkan anak kecil yang bernama Firoza. Setiap anak lelaki bernama Firoza yang ditemuinya itu dibawa kabur oleh mereka. Dan selanjutnya, para bocil ini dibawa ke hadapan Ara. Kiranya di antara mereka ada satu di antara Firoz yang ada. Sayangnya, usaha itu sia-sia. Tak ada satupun yang Ara akui sebagai adiknya yang hilang. Hingga Viplav dan Dipu akan membawa mereka pulang. Tetapi di antara bocil ini takut jika mereka kembali, mereka hanya akan dapat pukulan keras dari orang-orang tersebut. Karena mereka adalah anak-anak yang berpisah dari orang tuanya di masa perang. Viplav kemudian menahannya, hingga esok pagi mereka mengantar bocah ini ke sebuah pengungsian untuk mencari orang tua mereka. Seorang ibu pun terkejut melihat dari kejauhan, salah seorang dari anak itu adalah anaknya. Ibu ini pun berlarian, begitupun bocil bernama Firoza itu, sambil memeluk erat ibunya. Kejadian ini membuat Viplav terharu, dan ia berjanji akan segera menemukan Firoza yang merupakan adik Ara sesungguhnya. Di malam hari, ketika semua tertidur lelap, Ara terbangun dan menghampiri Viplav untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya. Meski Ara sebenarnya sudah jatuh cinta dengan Viplav karena kebaikan hatinya, akan tetapi malam itu Ara mengurungkan niatnya. Dan esoknya, ia dan Dipu diam-diam telah meninggalkan Kashmir tanpa sepengetahuan Viplav. Mengetahui hal itu, Viplav menjadi kecewa. Namun, ia mengikuti kata hatinya. Bersama Pitobas, ia pergi mencari Ara. Mereka pun tiba di sebuah stasiun. Beberapa lama kemudian, Viplav melihat Ara di gerbong berlawanan. Nampak Ara berada di kereta menuju Hyderabad. मुझे छोड़कर जा रही है. Di sini, Ara mengungkap bahwa nama aslinya adalah Aradia, seorang Brahmana garis keras. Viplav terkejut mendengar jika Ara bukanlah seorang Muslim. Viplav kini sadar jika Ara bukanlah orang Pakistan, dan selama ini dirinya telah dibohongi oleh wanita yang dicintainya sendiri. Walau Ara menyesal atas perbuatannya, namun di sini ia berusaha menyatakan cintanya kepada Viplav. Dengan begitu, amarah Viplav pun meredam. Akhirnya, keduanya mengungkapkan cinta satu sama lain.
Sialnya, setelah ditelusuri, ayah mereka adalah musuh bebuyutan. Itu nampak ketika seorang pendeta memutar kanal YouTube milik ayah Aradia, seorang pengkhotbah ternama di Hyderabad bernama Srinivasa Rao. उनके नाम से ही बाबा को इतना गुस्सा आता Bahkan ayah mereka selalu dipertemukan dalam perbincangan media. It's just a shadow of the earth. Viplav meyakinkan Ara agar tidak menyerah dalam perselisihan kedua orang tua mereka. Singkat cerita, Viplav kemudian meminta kepada atasannya agar mengurus surat perpindahannya ke Hyderabad. Nyonya Zoya tahu jika itu adalah soal wanita yang telah membuatnya jatuh cinta. Hingga atasannya ini menyambut baik niat Viplav karena ia berjanji akan segera mengurus pernikahannya dengan Aradia. Scene berikutnya, Viplav segera menemani ibunya dan bercerita tentang sosok Aradia kepadanya. Respon pertama kali ibunya bisa ditebak jika ia tidak sabar menyambut Ara sebagai menantunya di rumah ini. Karena sejak lama ia bercita-cita punya menantu asli India dan memiliki tradisi yang sama dengannya. Tidak seperti kakak Viplav yang membawakannya seorang bule. Apalagi mengetahui jika Ara adalah anak dari Srinivasa Rao yang merupakan idola ibunya sendiri. सासू माँ कह लो बेटा Sialnya malam itu Ara kepergok neneknya berbicara dengan ibu Viplav. Neneknya pun mengetahui jika Ara jatuh cinta dengan anak Dr. Lenin Satyam yang merupakan musuh bebuyutan ayahnya sendiri. सासू माँ कहने वाली बहू चाहिए ना। Esoknya, Viplav dan ibunya datang ke kuil untuk menemui ayah Aradia. ईश्वर सब अच्छा करे। लेकिन मेरे Viplav spontan berkata jika ia dan putrinya saling mencintai. Mendengar hal itu, Srinivasa Rao pergi tanpa sepatah kata. Namun sesampai di rumah, Srinivasa memarahi Aradia karena ia tidak ingin hubungannya dengan anak Dr. Satyam itu terus dilanjutkan. Begitupun di tempat Viplav, ia menjadi sasaran amukan sang ayah. Akan tetapi, nenek Ara berkata agar Srinivasa Rao memberi mereka kesempatan untuk bertemu ayah Viplav di ruang terbuka. Akhirnya, esok hari, kedua keluarga ini bertemu di atas kereta. Dr. Lenin Satyam nampak geram melihat tingkah Srinivasa yang terus beribadah. Ayah Aradia menerima pernikahan anak mereka dengan syarat Dr. Satyam harus ikut sesuai dengan tradisi pernikahan mereka. Dr. Satyam seketika skeptis setelah Srinivasa Rao mencocokkan horoskop Ara dan Viplav yang berpantangan. Karena itu menekankan Dr. Satyam harus melakukan satu ritual agar pernikahan anak mereka langgeng. Sungguh, hal itu spontan ditolak Dr. Satyam yang menganggap itu sebagai tahayul. Perdebatan itu pun kian memanas di atas kereta tersebut, hingga keduanya memutuskan untuk tidak melanjutkan pernikahan di antara Ara dan Viplav. आराध्या से ही शादी करूंगा। Ayahnya telah mengecam restu untuknya. Dengan demikian, Ara memutuskan untuk kawin lari bersama Viplav. Keputusan mereka itu membuat Srinivasa Rao murka. Amarahnya membuat ia tidak ingin lagi berurusan dengan Aradia sampai ajal menjemputnya. Ara tidak dapat membendung air matanya ketika ayahnya mengusir ia dari rumah itu. Sementara, Viplav telah berada di depan rumahnya dan membawa Ara pergi jauh. Meskipun Srinivasa Rao telah meramalkan Ara dan Viplav tidak akan hidup bahagia dan mempunyai keturunan, namun mereka berjanji akan menunjukkan kepada semua orang jika mereka bisa menghadapi semua pilihan hidupnya. Beberapa hari kemudian, pernikahan Viplav dan Ara berlangsung dengan sederhana dan hanya dihadiri oleh rekan kerja mereka. Nyonya Zoya menjadi saksi pernikahan Viplav dan Ara. Kemudian banyak memberi bantuan kepada mereka berdua. क्यूटी Berada di rumah Zoya, Ara nampak bahagia melihat romantisme Zoya dan suaminya yang bernama Thomas. Sebelum pulang ke rumah baru mereka, Nyonya Zoya memberikan anak anjing kesayangannya kepada Ara. Aradia pun semakin bahagia dengan kebaikan atasan Viplav itu. Malam itu merupakan malam pertama pernikahan mereka. Sebagai pengantin baru, setiap harinya begitu menjadi sulit untuk berpisah satu dengan yang lainnya. Hingga beberapa bulan kemudian, rumah mereka telah terisi oleh perabot rumah tangga yang baru agar menambah suasana rumah idaman. Viplav selalu memanjakan Ara. Apapun yang diinginkan Ara, Viplav selalu memenuhinya. Beberapa bulan berlalu, Ara mendatangi sebuah apotik untuk membeli alat tes kehamilan. Akan tetapi hasilnya belum maksimal. Bulan berikutnya, ia kembali lagi ke apotik yang sama, namun hasilnya juga nihil. Dan itu berlanjut selama 6 bulan. Ara telah berhasil mendapat 2 garis yang menjadi pertanda bahwa dirinya telah hamil. Hari itu pun menjadi kejutan bagi Viplav.
Mereka tidak menyangka akan segera menjadi orang tua. Untuk memastikan kebenarannya, mereka pun mendatangi rumah sakit. मुझे एक छोटी बेबी आराध्या हाइट और दिमाग काफी है। Setelah diperiksa dokter, sayang hasilnya tak sesuai harapan mereka. Karena janin Ara telah mengalami keguguran tanpa ia sadari. Viplav tidak terima hasil laboratorium itu, sehingga ia ingin melakukan tes di dokter yang berbeda. Walau kondisi Aradia saat itu sudah tidak berdaya. बनने वाले हैं तो जाकर ससुर महाराज सुनो अपने आराध्या पेट से है। Semenjak hari itu, Ara dan Viplav terus bersiteru walau masalah sepele. Dan ini adalah kali pertama Ara mendapat perlakuan kasar dari Viplav ketika Viplav membanting pintu ke arahnya. Setiap hari hubungan keduanya semakin memanas. Pembicaraan di antara mereka tidak pernah ketemu satu sama lain. Ara menjadi sakit hati kepadanya. झगड़ा कर लिया। पति पत्नी Disinilah Ara mulai sadar jika apa yang diramal oleh ayahnya benar adanya. Jika hubungan keluarganya tidak akan bertahan lama. हो भूत है तो भगवान पर विश्वास करने से क्यों न? Tidak lama setelah itu, Viplav dan Aradia menerima undangan dari Nyonya Zoya untuk menghadiri pesta ulang tahun anaknya. Meski di satu sisi perkelahian di antara mereka tidak ada habisnya, rasa cemas, cinta, kecemburuan, dan lainnya datang bergantian mengganggu mereka. Meski Ara memilih untuk mendiamkan Viplav sampai di sana, mereka kemudian terkejut melihat jika anak Zoya dan Thomas yang dirayakan rupanya telah meninggal dunia akibat lahir secara prematur. Tetapi romantisme di antara mereka tidak terganggu oleh kepergian anak mereka satu-satunya. Malamnya, Thomas dan Zoya menghantam naluri mereka sebagai suami istri yang masih seumur jagung. Hingga keesokan harinya, Ara sudah tak ada di kamarnya. Ia kabur meninggalkan Viplav. Ia pun menjadi histeris dan menyusul Ara. आराध्या Tetapi, Ara menolak dan tetap keras kepala ingin berpisah dengannya. Scene selanjutnya, Viplav menjadi kesepian setelah kepergian Ara. Ia pun memahami betapa berharganya Aradia di hidupnya. Dan semua bukan tentang keturunan, melainkan diri Aradia seorang. 1 bulan kemudian, Viplav memutuskan untuk menjemput Ara di rumah orang tuanya. Akan tetapi, Srinivasa Rao menolak kedatangannya. Walau berat hati, Viplav meninggalkan rumah tersebut dan kembali mendatangi rumah orang tuanya sendiri. Viplav kembali membujuk ayahnya agar melakukan ritual tersebut demi mengembalikan istri yang dicintainya. Namun sayang, ayahnya tetap menolak permintaan tersebut, sebab itu bertentangan dengan cara pandangnya. Karena melihat ayahnya yang begitu egois, Viplav memutuskan melakukan ritual tersebut dengan sendirinya. Walau di sana ia bertemu Ara, tetapi Viplav sama sekali tak dipedulikan. Sungguh malang nasibnya. Ibunya pun menangis melihat nasib anaknya itu. ये भगवान, ये मन Tiba-tiba, Dr. Satyam berada di hadapan Viplav dan ibunya. Ia memutuskan bersedia melakukan semua ini demi anak yang dicintainya. Meskipun Dr. Satyam harus menanggung hujatan dari semua orang. Semua orang seketika terkejut dengan kedatangan tokoh ateis besar seperti dirinya. Tak selang kemudian, hujan deras seketika menghantam upacara adat ini. Ritual itu pun berhenti, dan di depan Srinivasa Rao, Dr. Satyam telah mengakui kekalahannya. Dan apapun ritual yang disyaratkan olehnya akan dilakukan Satyam demi putra kesayangannya. Sebab kekalahan dan kemenangan bukan lagi hal terpenting baginya, melainkan kebahagiaan Viplav. Begitu juga Srinivasa Rao. Ia telah berlapang dada dan menjadi bijaksana menanggalkan ego yang selama ini mengurung kebahagiaan putrinya. Ia berkata, setelah melihat pengorbanan Satyam dalam ritual itu, ia tidak mempunyai lagi pikiran tentang kemenangan. Srinivasa Rao hanya melihat cinta seorang ayah kepada putranya. Saat memperjuangkan sastra darinya ataupun filosofis Dr. Satyam, ia seakan lupa tentang makna kemanusiaan di antara mereka. Ucap Srinivasa Rao. Sehingga baginya untuk apa semua kemenangan jika persaingan, kebencian, dan persiteruan terjadi ketika dalam diri mereka telah kehilangan sisi kemanusiaan. Semua tidak ada gunanya bagi Srinivasa Rao. Dan hari itu terjalin cinta kasih di antara mereka. Dan perbedaan menjadi satu penghormatan bukan cacian. Akhirnya Ara dan Viplav kembali rujuk dan bersatu dalam mahligai rumah tangga. Mereka berjanji akan memulai kehidupan baru dan tidak peduli mereka punya keturunan ataukah tidak. Bukanlah soal utama. Bagi mereka, menjaga cinta sampai hayat yang memisahkan adalah yang terpenting. Itulah takdir yang sesungguhnya, ucap Viplav. Beberapa tahun kemudian, berada di kediaman Srinivasa Rao,
tampak semua orang telah berkumpul di sana, di mana Aradia dan Viplav telah dikaruniai seorang bayi perempuan yang diberi nama Kusi. Dan film pun berakhir. Demikianlah alur cerita yang sempat Devi rangkum. Jangan lupa like, komen, dan subscribe DM Cinema. Bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di alur film selanjutnya.